Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Febrian. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan malam ini saya akan membahas tentang pengukuran arus dan tegangan listrik. Pendahuluan. Hukum Ohm membahas tentang hubungan antara kuat arus dan tegangan listrik. Dalam praktikum virtual ini diharapkan Anda menemukan sendiri formulasi hukum Ohm melalui grafik yang diperoleh. Prosedur. Oke, saya akan membuat ilustrasi simulasi listrik DC menggunakan link dari Pet Colorado. Saya akan membentuk rangkaian dan menggunakan ampere meter. Kemudian saya akan menjelaskan tabel pengamatan dari jumlah baterai, tegangan, hambatan, dan kuat arus. Kemudian saya akan membahas volt dan ampere. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Isran. Yang nomor 1, bagaimana hubungan antara kuat arus dan tegangan listrik pada grafik. Yang kedua, simpulkan hukum Ohm dengan bahasa Anda berdasarkan kegiatan yang telah Anda lakukan. Sekian pembukaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut ilustrasi yang akan saya jelaskan. Pertama-tama kita membutuhkan resistor 1. Kita tambahkan kabel dari sebelah kiri, kita sesuaikan, panjangkan. Jika sudah sesuai, kita tambahkan kabel yang kedua menuju ke bawah, atur sesuai selera. Oke, jika sudah sesuai, kita tambahkan switch 1 atau stop kontak, switch stop kontak. Kemudian tambahkan kabel dari sebelah kanan stop kontak, atur. Kemudian kita pasang baterai. Oke, baterai kita pasang kabel. Oke, kemudian lanjut pasang baterai lagi, baterai yang kedua. Kemudian pasang lagi kabel, atur. Oke, jika sudah, tambahkan lagi baterai yang ketiga. Kemudian tambahkan kabel lagi. Oke. Kita tambahkan baterai keempat, sambungkan. Kemudian kita tambahkan kabel dari sebelah kanan resistor, panjangkan, atur sesuai kabel. Oke, kita tambahkan kabel untuk menuju ke bawah, atur. Jika sudah benar, tambahkan kabel untuk sambungan ke baterai. Sambungan sudah jadi. Volt pada baterai 9 volt, kemudian pada resistor 10 ohm. Ini untuk konvensional elektron. Kita hidupkan stop kontak, aliran listrik akan mengalir. Dengan pengukuran arus dan tegangan listrik, grafik hubungan kuat arus dan tegangan listrik. Berikut adalah tabel pengamatan. Jika baterai berjumlah 1, maka tegangannya 9 volt, hambatan 10, maka kuat arus yang dihasilkan adalah 0,9 ampere. Jika baterai terdapat ada 2, tegangannya adalah 18 volt, hambatan 10, kuat arusnya 1,8 ampere. Jika baterai mempunyai 3, tegangan yang dihasilkan adalah 27 volt, hambatan 10, kuat arus 2,7 ampere. Jika jumlah baterai ada 4, tegangan yang dihasilkan adalah 36 volt, hambatan 10, kuat arus 3,6 ampere.
Di sini saya simpulkan bahwa semakin banyak baterai, maka tegangan dan kuat arus akan bertambah atau lebih banyak, tapi hambatannya tetap sama. Oke, yang kedua itu adalah grafik volt dan ampere. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Siran. Jumlah soalnya ada 2. Yang pertama, bagaimana grafik hubungan antara tegangan listrik dan kuat listrik, serta hubungan antara arus listrik dan hambatan listrik? Jawaban saya adalah kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan. Ini maksudnya semakin besar hambatan suatu penghantar, maka kuat arus yang mengalir semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil hambatan suatu rangkaian, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian itu semakin besar. Oke, nomor 2, hukum Ohm menyatakan bahwa perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian adalah tetap. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Sekian pernyataan dan ilustrasi dari saya. Jika materinya kurang lengkap, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Oke, untuk Pak Isran, saya banyak-banyak terima kasih telah memberikan tugas.